Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU dan kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Sir Alex Ferguson dikenal sebagai manajer tersukses di Liga Inggris. Banyak pemain yang sebelumnya tidak dikenal, menjadi pemain bintang berkat tangan dinginnya. Salah satu kunci Sir Alex adalah rencana transfer yang hampir selalu berjalan sesuai rencana. Namun dalam kehidupan tidak semua hal dapat berjalan mulus. Ada pemain-pemain bintang yang dilewatkan Sir Alex untuk dapat bergabung bersama MU, atau bahkan pemain tersebut menolak untuk bergabung. Dilansir dari Talksport, berikut adalah deretan pemain tersebut. Di posisi kiper ada Peter Cech. United kesulitan mencari pengganti Peter Schmeichel sebelum mendatangkan Edwin van der Sar dari Fulham. Pada tahun 2003, MU bisa saja mendapatkan Peter Cech yang saat itu masih bermain untuk klub Liga Prancis Rennes. Namun Sir Alex menolak ide tersebut karena satu hal. Sir Alex merasa Peter Cech terlalu kurus untuk Liga Inggris. Chelsea kemudian mendatangkan Peter Cech dan menjadi legenda klub. Melihat penampilannya, tentu saja Sir Alex kecewa melewatkan kesempatan untuk memboyong Cech ke United. Tak ingin mengulang kesalahan yang sama, Sir Alex kemudian nekat memboyong David De Gea setelah direkomendasikan oleh pelatih kiper utama Eric Steele. Meskipun Sir Alex merasa De Gea terlalu kurus untuk Premier League, ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Perjudian Sir Alex berhasil. De Gea sukses menjadi kiper nomor 1 United hingga saat ini. Posisi bek kiri ada nama Roberto Carlos. Pada tahun 2002, Roberto Carlos mengakui bahwa United sudah mengamatinya selama 2 tahun. Dan Sir Alex telah berbicara langsung padanya dalam beberapa kesempatan. Namun Roberto Carlos mengaku bahagia di Real Madrid dan baru akan pindah jika MU dan Madrid mencapai kesepakatan terkait proses transfer. Carlos mengaku tidak ingin merusak hubungannya dengan Real Madrid, sehingga enggan memaksakan untuk pindah meskipun mengaku tertarik untuk bergabung ke United. Posisi bek tengah kiri ada nama Rafael Varane. Di tahun 2011, Sir Alex Ferguson sangat mengagumi kemampuan Rafael Varane dalam bertahan, dan meyakini ia akan menjadi bintang di masa depan. Varane saat itu masih bermain untuk klub Liga Prancis, RC Lens. CEO United saat itu sudah mengajukan tawaran resmi. Namun ternyata Varane menolak bergabung karena United baru saja membeli Phil Jones. Varane merasa dengan komposisi bek yang ada, ia akan kesulitan mendapatkan jam bermain. Di saat yang sama, PSG juga melakukan pendekatan. Namun saat itu PSG baru saja memulai proyek besarnya, sehingga Varane tidak yakin dengan kemampuan PSG untuk bersaing. Celakanya, Real Madrid melakukan pendekatan diam-diam dan dengan cepat mengajukan tawaran. Merasa hal tersebut adalah pilihan terbaik saat itu, Varane setuju untuk bergabung dengan Madrid setelah berbicara dengan Zidane. Padahal, menurut Ferguson, ia yakin bahwa saat itu Jose Mourinho yang menjadi pelatih Madrid bahkan belum pernah melihat bagaimana Varane bermain. Bek tengah kanan, Paolo Maldini. Sir Alex mengatakan ia tertarik untuk mendatangkan Paolo Maldini ke Old Trafford. Untuk memuluskan rencana tersebut, ia memulai pembicaraan dengan ayah Maldini, yaitu Cesare Maldini. Namun kesempatan itu ditolak mentah-mentah oleh Cesare. Karena seluruh keluarganya adalah fans berat AC Milan dan meminta Ferguson untuk mencari kandidat lain di posisi bek tengah. Bek kanan, Javier Zanetti. Legenda Inter Milan ini bertemu Sir Alex di bandara ketika sedang berlibur ke Liga Inggris. Zanetti menghabiskan seluruh karirnya bersama Inter Milan dan kini menjabat sebagai wakil presiden klub. Sayap kiri, Ronaldinho. Seperti yang diketahui banyak orang,
Di tahun 2003, United sangat menginginkan Ronaldinho yang saat itu menjadi buruan klub Eropa. Ronaldinho bahkan sudah sepakat secara personal untuk bergabung dengan Manchester United dan mengaku hanya perlu 48 jam atau 2 hari untuk bergabung ke Old Trafford. Ronaldinho bahkan sudah datang ke Carrington, pusat latihan MU. Namun calon presiden Barcelona saat itu melakukan pendekatan cepat ke Ronaldinho. Ia bertanya apakah Ronaldinho mau bergabung ke Barcelona sebagai kota yang sering hujan. Hal tersebut diyakini membuat Ronaldinho yang besar di iklim tropis Brazil tidak nyaman dengan iklim Manchester. Gelandang bertahan Michael Essien. Michael Essien pernah tertarik bermain bagi Manchester United. Namun dia mengurungkan keinginannya tersebut setelah mendapatkan telepon dari Jose Mourinho. Essien memulai karir profesional sepak bola bersama klub Liga 1 Prancis, Olympique Lyon, pada tahun 2003. Bersama Lyon, dia sukses meraih 2 gelar juara Liga berturut-turut di musim 2003 dan 2004. Essien mengaku saat itu Manchester United dan Chelsea menyatakan keseriusan untuk merekrutnya. Awalnya, pemain asal Ghana itu tertarik bermain di MU. Namun, telepon dari Drogba merubah pikirannya. Essien lalu memutuskan menerima tawaran Chelsea. Dia bergabung dengan skuad The Blues yang tengah membangun kekuatan baru di bawah asuhan Jose Mourinho saat itu. Playmaker Zinedine Zidane. Pada tahun 1996, Sir Alex ingin membeli Zidane yang saat itu masih bermain untuk klub Liga Prancis Bordeaux. Martin Edwards, CEO MU saat itu mengatakan tidak ada masalah. Bahkan Eric Cantona juga menyebut Zidane sebagai pemain yang bagus. Namun, Sir Alex batal merekrut Zidane karena posisi bermainnya sama dengan Eric Cantona. Saat itu Cantona baru saja selesai menjalani hukuman akibat tendangan kungfunya ke fans Crystal Palace. Dan Sir Alex merasa, kedatangan Zidane justru akan membuat Cantona tidak nyaman. United menawar Gareth Bale muda saat dia menjadi bek kiri di Southampton. Tetapi, Spurs datang dengan tawaran sebesar 5 juta pound sterling plus tambahan bonus. Ferguson merasa nominal tersebut terlalu mahal, dan enggan menyamai nominal transfer yang diajukan Spurs pada Southampton. Bale akhirnya pergi ke Tottenham dan bertransformasi dari seorang bek kiri menjadi winger yang menakutkan. Salah satu alasan Bale memilih Spurs adalah janji dari manajer Spurs saat itu, Martin Jol, yang mengatakan bahwa Bale yang masih berusia 17 tahun akan segera bermain di tim utama, hal yang saat itu tidak dijanjikan Manchester United kepada Gareth Bale. Striker Ronaldo Luis Nazario. Pada tahun 1994, MU melakukan pendekatan pada klub Ronaldo saat itu, Cruzeiro. Sir Alex sangat yakin ia akan mendatangkan salah satu talenta terbesar abad itu. Namun, kepindahan tersebut gagal terwujud karena Ronaldo ternyata tidak memenuhi persyaratan izin kerja bermain di Liga Inggris. Ronaldo yang saat itu masih berusia 18 tahun, dengan cepat menerima pinangan PSV Eindhoven untuk melebarkan karir sepak bolanya di Eropa dan membuktikan kehebatannya bersama Inter Milan, Barcelona, dan Real Madrid. Sir Alex bahkan harus merasakan pil pahit saat Ronaldo mencetak hat-trick saat menghadapi Madrid di Old Trafford. Meskipun MU menang 4-3, MU kalah agregat dan gagal melangkah lebih jauh di Liga Champions. Uniknya, saat ditarik keluar, Ronaldo justru mendapat standing applause dari fans MU. Striker Kaka. Kaka mengatakan bahwa saat masih bermain di AC Milan, Ferguson ingin membawanya ke MU. Bahkan untuk memuluskan langkah tersebut, MU siap memboyong Kaka bersama saudara laki-lakinya yang juga bermain untuk AC Milan, Digao, agar Kaka yang masih sangat muda tidak merasa sendirian berada di Inggris. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarga, Kaka merasa keputusan terbaik saat itu adalah bertahan bersama AC Milan. Keputusan tersebut terbukti benar. Kaka bahkan memenangi Ballon d'Or bersama AC Milan, dan mengacak-acak Patrice Evra dan Gabriel Heinze di Old Trafford. Itulah 11 pemain yang hampir bermain bersama MU saat dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Selain nama-nama tersebut, Oliver Kahn, Aaron Ramsey, Paul Gascoigne, dan beberapa nama lagi juga gagal berkostum MU. Siapa
dari semua pemain itu yang kalian sesali gagal bergabung dengan MU? Tulis di kolom komentar ya guys.